Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Velas, kembali lagi dengan saya Mar'atus Tantriviani di video History Education. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, Indonesia pernah dijajah oleh Jepang pada tahun 1942 setelah menguasai Tarakan. Kalian pasti penasaran kan, apa saja sih yang dilakukan Jepang di tahun 1942 hingga tahun 1945? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita bahas. Jepang masih belum puas nih ingin menguasai sumber kekayaan alam yang ada di dunia. Hingga akhirnya Jepang selalu melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Salah satunya adalah wilayah yang berada di selatan. Akan tetapi, Jepang ini tidak bisa menguasai wilayah yang berada di selatan dikarenakan adanya kekuatan dari Amerika Serikat. Nah, biasanya Jepang ini mendapatkan minyak dari Amerika Serikat, namun ternyata Amerika Serikat ini makin lama makin tidak suka kepada Jepang dikarenakan Jepang selalu melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga Amerika Serikat. Hingga akhirnya Amerika Serikat melakukan embargo penjualan minyak kepada Jepang di tahun 1941. Saat itu Jepang mulai kebingungan dan kekurangan minyak, hingga akhirnya Jepang melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah Indonesia. Pada saat itu, Indonesia sedang dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun ternyata Jepang dapat mengusir Belanda dan memasuki Tarakan di tahun 1942. Jepang di Indonesia disambut baik oleh rakyat Indonesia. Bahkan Jepang mengaku sebagai saudara tua Indonesia untuk menarik simpati rakyat. Namun ternyata Jepang memiliki maksud lain, yaitu ingin menjajah Indonesia dan menerapkan berbagai kebijakan pada masa kependudukan Jepang. Sejak tahun itulah, Jepang mulai melakukan kebijakan-kebijakan di wilayah Indonesia. Kebijakan dalam bidang perekonomian pada masa kependudukan Jepang, di mana pada masa itu masyarakat Indonesia diminta menanam tanaman yang sesuai dengan kebutuhan Jepang. Salah satunya adalah tanaman kina yang berfungsi sebagai obat anti malaria. Lalu disusul dengan kebijakan wajib serah padi yang diawasi oleh Sokuryo Konri Zimusho. Selanjutnya, kalian pasti tidak asing dengan sistem kerja paksa pada masa kependudukan Jepang atau yang biasa kita kenal dengan nama Romusa. Nah, Romusa ini merupakan salah satu kebijakan pada masa kependudukan Jepang di mana masyarakat Indonesia diminta untuk bekerja secara paksa dari pagi hari hingga petang tanpa mendapatkan pelayanan dan makanan yang layak. Maka dari itu, banyak dari mereka yang jatuh sakit dan kelaparan. Membahas mengenai kebijakan pendidikan dan kebudayaan pada masa pemerintahan Jepang, pada masa ini jumlah sekolah dan juga jumlah guru dibatasi. Hal ini dikarenakan rakyat Indonesia akan dikerahkan untuk membantu Jepang dalam kegiatan perang. Sebagai gantinya, mereka diwajibkan untuk mengikuti kerja bakti, melakukan latihan jasmani dan kemiliteran, menjalankan semangat Jepang, dan harus menghormati bendera Jepang. Tentu saja kebijakan-kebijakan pada masa kependudukan Jepang yang tadi sebelumnya sudah kita bahas akan memberikan sebuah dampak di mana penderitaan rakyat Indonesia semakin bertambah. Bahan makanan, bahan pakaian pun pada masa itu sangat sulit. Bahkan kita mengetahui pada masa kependudukan Jepang bahwa rakyat Indonesia menggunakan pakaian yang berbahan dasar karung goni. Nah, begitulah kebijakan-kebijakan pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Setelah kalian